tanggal 17 Agustus 2020. Sahabat, buku ini turunnya ya tanggalnya tanggal itu. Tapi tahun 2020. Berarti ini sudah menuju 1 tahun yang lalu ya. Tinggal beberapa hari aja ya. Ini kronologinya. Pukul 01.50 WIB. Nah, ada ceritanya berarti ketika di setiap bab. Kondisi di Syaf 7 saat itu semuanya sudah berkumpul. Saya sendiri juga duduk di depan Tumir. Tumir itu tim urusan misi ilahi rohani. Makanya disingkat dengan Tumir. Kemarin ada yang tanya tentang ini ya. Gimana ceritanya Tumir itu terjadi? Memang pada tahun 2018 sudah ada persiapan. Cuma bukunya ya ini pada tanggal 17 Agustus ini. KL tidak terlihat di kursinya. KL ini bahasa akrab untuk kita, ya. Nah, kalau dulu KL itu ya itu bahasa guyonan antara kita dengan Tuhan. Itu asal usulnya dari kene loh. Suka menggoda Tuhan, Tuhan juga menggoda kita waktu itu. Makanya disingkat dengan KL. Tapi perjalanan berikutnya KL disingkat menjadi kuasa langgeng. Jadi asal usulnya itu asal usul guyonan. Iya. Begitu cerita KL. Akhirnya untuk bahasa keakraban kita sehari-hari dengan Tuhan. Gak enak kalau saya barusan ngomong sama Allah kan gak enak ya. Makanya bahasanya kurang nggak enak di telinga, kayaknya nggak siapa kita bicara sama Allah kan gitu kan. Makanya kita baru aja bicara sama KL baru memarahi saya, KL baru menasihati saya, kan enak terdengar di telinga. Tapi kalau Allah baru memarahi saya, Allah baru menasihati saya, kalau terdengar orang umum gimana ceritanya, kan kacau. Akhirnya itu disamarkan. Akhirnya menjadi bahasa keakraban kita ketika kita ketemu dengan Tuhan. Begitu saudaraku. Kayak Gus Nur ngomong saudaraku. Ya, Gus Nur mempunyai peran sendiri, saya juga mempunyai peran sendiri. Peran saya harus bersembunyi, ya. Bagaimana kok bersembunyi? Ya bersembunyi dari diri sendiri. Tapi nggak bersembunyi dari kalian ya. Soalnya sudah terlanjur dikontenkan. Gitu. Dan ini sebenarnya ketika dikontenkan ini memang untuk teman-teman yang awalnya kangen yang waktu itu pandemi biar pelajaran terus mendapatkan akhirnya dikontenkan seperti itu. Kalau nggak salah begitu adanya channel ini seperti itu Din ya? Begitu ceritanya. Untuk kangen teman-teman di sana. Masih wajah elek kan ya ngangeni ya. Harus pede ya. Iya harus pede. Biar bahagia, nambah imun. Iya biar bahagia nambah imun apalagi di pandemi yang seperti ini. Yes. Kan caranya harus bahagia. Itu KL tidak terlihat di kursinya, tapi masih tetap duduk di barisan para tumir. KL duduk di barisan para tumir. Kemudian saat mendapatkan komando dari Raga, tiba-tiba ada 4 KL yang berdiri di depan saya. KL terlihat sedang berdiskusi satu sama lain di hadapan tumir-tumir. Kayaknya yang diomongkan serius. Jadi waktu itu suasananya serius, ya. Tapi saya dikasih dengar apa yang mereka
bicarakan. Oh, tapi saya tidak dikasih dengar apa yang mereka bicarakan. Apa gara-gara itu mau mocone akhirnya nyelentung ya. Piye ketok keren Din? Kemarin. Ya oke. Bagus. Mau kan ketok botak ya. Ketok baduke ombo. Akhirnya KL yang Maha Kuasa berangkat menuju ke kursinya. Jadi ada 4 KL mau ya yang berdiri. Akhirnya KL yang Maha Kuasa berangkat menuju ke kursinya. Sempat beliau menggunakan mikrofon kecil yang ditempelkan di bajunya. Nah, KL gunakan mikrofon kecil. Lucu enggak ya? Bagi orang-orang tertentu masa sih KL pakai mikrofon? Ya sah-sah aja KL mau pakai mikrofon, mau pakai enggak kan ya sah-sah aja. KL pakai mikrofon berarti KL enggak menunjukkan kekuasaannya. Ya, KL lebih tawadhu. Kita kepin bicara pakai mikrofon besar-besar. Allahu Akbar. Nah gitu. Ada yang begitu-begituan kan? KL ternyata tawadhu banget. Kemudian mikrofon kecil itu dipindahkan ke meja. KL yang Maha Kuasa ini mengajak saya untuk duduk di sebelahnya. Dipindah meja dan KL mengajak teman saya duduk di sebelahnya. Jadi masih dalam satu kursi berbagi tempat dengan KL yang Maha Kuasa. Kemudian kembali lagi. KL membuka sebuah bab tentang manusia suci. Tepat pada lembaran 5 nominasi terbaik. Sekarang saya dikasih lihat nomor 3 saat ini masih kosong, kata KL. Sebenarnya nomor 3 itu mewakili 2 bab. Sehingga tadi sempat berdiskusi kira-kira bab mana yang harus tertulis pada nomor 3 nanti. Oh, ini masih terjadi diskusi mana dulu yang perlu dibaca ya. Itu karena tidak saya baca urut sesuai turunnya. Kalau ini kan urutan sesuai dengan buku. Akhirnya Yang Maha Suci telah memberikan keputusan dan ini kamu harus membaca pada bagian awal halaman. Ketika saya diperlihatkan buku KL, ternyata tidak ada daftar isi. Mulai cover, lembaran berikutnya hanya ada 1 lembar kosong. Kemudian langsung menuju pada halaman pertama. Dan terdapat judul Tuhan. Sampaikan kepada umat Muhammad. Tuhan ini mencari sosok panutan seperti dirimu. Apabila Tuhan sudah ingin, semoga kamu dapat menangkap apa yang kami rasakan. Dan jangan kecewa apabila usahamu nanti tidak diterima. Muhammad, manusia adalah pemimpin bagi ciptaan Tuhan yang lain. Kalau tidak manusia, kemana lagi Tuhan akan memberi contoh dan mengajak ciptaan yang lain untuk mencontoh pemimpin yang sudah ditunjuk Tuhan. Nyali Tuhan tidak begitu besar. Bila para pemimpin bumi tidak tahu bahwa mereka adalah pemimpin yang ditunjuk untuk ciptaan yang lain. Kalau sampai itu pudar, kasihan aku. Aku tidak akan sampai melihat mereka yang bisa tersenyum, bergembira, menikmati hasil karya ciptaanku, dan bersyukur atas rahmat yang tidak ingin aku hentikan sampai hari akhir nanti tiba.
Muhammadku, jangan bersedih. Pada bab atau cerita selanjutnya ini akan sangat membantumu untuk menyampaikan keinginan Tuhan lewat dirimu. Hai umat-umatku, temuilah Tuhanmu dalam keadaan berbahagia. Datanglah seperti kamu datang pada sosok yang paling kamu cintai dan yang paling kamu rindukan. Tuhan telah membuka banyak jalan untuk kalian datang. Bahkan Tuhan sudah menyiapkan banyak tempat untuk kalian nikmati bersama kami. Apabila kalian tidak datang, siapa yang akan menempati tempat itu? Bila Tuhan sendirian dan hanya dengan beberapa petugas atau umat saja, maka cerita ini tidak bisa ditutup dengan lengkap dan sempurna. Cepatlah datang, wahai kekasihku. Titip salam untuk ciptaanku setelah kalian. Kabarkan berita ini kepada yang lainnya, supaya mereka juga tidak lupa bahwa mereka juga harus pulang tanpa menunggu lama. Setelah bermain di alam yang aku ciptakan, jangan lupa pulang. Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga Tuhan mencari kalian umatku yang telah aku izinkan untuk bermain di alam semesta ini. Maha Pencipta. Nggak seneng kalau saya baca pakai nangis beginian. Ya begitu bab tentang Tuhan. Semoga ini bisa tersampaikan kepada semuanya. Begitu Tuhan, ya. Tuhan sebenarnya sangat merindukan kalian untuk bertemu dengannya. Sudah ada banyak rambu-rambu dari Tuhan, bimbingan dari Tuhan yang dari Al-Quran. Selanjutnya ini masih ada bersifat, ini bukan tulisan ya, omongan kalau ini ya. Setelah kamu membaca tentang itu, maka setelah ini kamu membaca tentang pemimpin dunia. Maaf kalau harus membaca ini, memang waktunya agak lama. Harus melewati judul-judul yang sudah tertulis dan diakhirkan, ya supaya tidak salah paham. KL menerangkan kepada saya, ini teman saya ya. Kemudian saya melanjutkan membaca dan membuka buku. Pemimpin dunia berada pada awal bab buku. Setelah halaman pertama tadi, KL membuka halaman berikutnya. Terdapat halaman yang terisi tulisan Arab di halaman 2 dan 3. Baru halaman 4. Ya, di situ tertulis judul tentang pemimpin dunia. Judulnya Pemimpin Dunia. Nah, ini baru tentang 5 nominasi. 5 nominasi salah satu isinya adalah judulnya Pemimpin Dunia. Oke, saya baca. Ini terlalu cepat atau gimana? Iya, pas. Pas ya?
Saya pikir nanti terlalu cepat. Sehingga memahami lumayan agak sulit. Terima kasih aku ucapkan kepada Tuhan Pencipta. Akunya ini siapa? Maha Suci, ya. Terima kasih aku ucapkan kepada Tuhan Pencipta yang sudah menciptakan alam semesta ini dengan sangat indah. Dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Bagiku, karya ciptaan Sang Maha Pencipta adalah di luar batas bayanganku sendiri. Engkau lebih maha karya dan lebih tahu siapa saja yang harus engkau ciptakan dan menempati tempat untuk melengkapi seluruh Tuhan ini. Aku menulis ini sangat bergembira. Akunya maha senang menulis ini. Kenapa dia senang? Ini bakal diturunkan di akhir zaman mungkin tulisan ini. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa terbaca oleh orang-orang yang berada di akhir zaman. Aku menulis ini sangat bergembira. Entah kenapa. Setiap aku mengingat tentang pilihan bahwa manusia akan menjadi seorang pemimpin. Itu adalah kabar yang menarik. Aku yakinkan pilihan itu tidak salah. Sebab manusia mempunyai kekuatan besar untuk mengembalikan semuanya kepada kami. Manusia pertama yang tercipta adalah Adam. Di dalam tubuh Adam terdapat organ-organ tubuh yang berfungsi sebagai penyeimbang dari kekuatan yang aku berikan kepada manusia. Masing-masing organ tubuh itu harus dijaga dengan baik dan dimanfaatkan dengan baik, karena itu juga menjadi sarana kekuatan bagi bumi yang nanti akan tercipta. Organ itu adalah akal. Akal adalah tempatku bersemayam di manusia. Tanpa akal, aku tidak bisa membantu Sang Maha Pencipta bekerja. Dia nanti akan terlihat sendirian bila tidak ada akal. Setelah Adam tercipta, seluruh petugasku yang datang sebelum Adam, mereka melihat sosok Adam adalah ciptaan yang aneh. Adam terlihat di hadapan mereka selalu berada di sisi Tuhan. Sedangkan petugasku yang lain merasa tidak mempunyai fasilitas seperti Adam. Padahal tidak. Kalau andai saja mereka tahu bahwa saat aku menciptakan mereka, iblis, malaikat, surga, dan lain-lain, aku melakukan hal yang sama terhadap apa yang aku lakukan terhadap Adam. Mungkin mereka lupa akan hal itu. Sehingga ketika melihat Adam, mereka tersinggung. Sedangkan Adam di dalam raganya telah tercipta satu hal yang bernama akal itu. Adam tampak bodoh di hadapan mereka. Memang saat aku melihat Adam, tidak ada sesuatu yang menarik. Dia seperti sebuah ciptaan yang tidak berdaya. Ya, karena adanya akal itu. Ini baru mulai gimana cerita manusia menjadi pemimpin di bumi. Dari setiap ciptaan dulu itu, ya memang selalu baru diciptakan selalu bersama dengan Tuhan. Begitu juga dengan Adam. Nah, makanya ciptaan-ciptaan yang dulu dia lupa bahwa dia pertama kali diperkenalkan ya sama seperti Adam waktu itu.
Nah, ini cerita tentang Adam. Mungkin nggak tahu apakah ini sama dengan buku-buku yang kalian baca di dunia dan itu dikarang oleh siapa? Apakah buku-buku itu selalu terkonfirmasikan kepada Tuhan? Dan ini pengalaman teman saya dapat cerita seperti ini. Cerita yang sesungguhnya atau tidak menurut kalian? Ini masih awal-awal bab pemimpin dunia. Mungkin kalau buku ini bisa terbaca dengan baik, baru tahu bagaimana ada cerita tentang Khalifah fil Ard. Adam tidak bisa bicara. Dia hanya bisa berbicara saat aku memberitahukan sesuatu kepadanya. Akunya siapa ini? Maha Suci. Disitulah aku mengajarkan ilmu untuk memancing akan hal ini bekerja pada manusia. Akal ini bekerja pada manusia. Saya ulang lagi. Disitulah aku mengajarkan ilmu untuk memancing akal ini bekerja pada manusia. Sedangkan petugasku yang lain, dia mahir dalam berbicara, walaupun aku tidak mengajarkan secara langsung bagaimana cara berbicara. Mereka sudah mempunyai kemahiran akan hal itu. Di antara petugasku yang mulai mengenal Adam dan mulai menerima satu sosok ciptaanku yang lugu ini adalah malaikat. Malaikat itu lugu. Adamnya ya? Oh iya, Adamnya yang lugu ya? Nah, di antara petugasku yang mulai mengenal Adam dan mulai menerima satu sosok ciptaanku yang lugu ini adalah malaikat. Oh, berarti malaikat ini mulai bisa menerima Adam. Kelihatan Adam sangat lugu banget ya. Iya. Duduk lucu gundek. Malaikat dapat membaca ciptaan yang barusan jadi itu. Malaikat berpikir bahwa Adam ini juga salah satu dari bangsanya, yaitu malaikat. Dianggap sama malaikat, Adam ini kayak dari golongan saya nih. Tetapi tidak sama. Malaikat bekerja banyak waktu untuk menjalankan perintah Tuhan dengan senang. Adam tidak melaksanakan hal itu. Dan Adam selalu terlihat duduk-duduk saja bersama dengan Tuhan dan tidak bisa bicara lagi. Padahal malaikat melihat di Adam juga ada hawa malaikat. Barulah mereka sadar bahwa ciptaan Tuhan kali ini adalah ciptaan yang baru. Bertanyalah malaikat kepadaku tentang siapa ciptaan yang ada di sebelahku itu. Aku katakan, itu adalah pemimpin. Aku beri judul manusia. Malaikat menyambut dengan gembira dengan datangnya manusia. Malaikat menyambutnya dengan gembira. Iblis juga datang kepadaku, dan iblis malah lebih tahu bahwa dia adalah ciptaan yang baru. Kalau iblis lebih tahu tentang sosok ini ciptaan yang baru. Nek malaikat masih meraba-raba, menebak-nebak, kayaknya dari bangsa gue nih. Ternyata, bukan ciptaan yang baru. Saya ulang lagi, iblis juga datang kepadaku, dan iblis malah lebih tahu bahwa dia adalah ciptaan yang baru. Dia bilang kepadaku, sosok apa ini Tuhanku? Aku menjawab, ini sahabatmu, manusia. Ternyata iblis ngono kok dimusuh-musuhi. Ini sahabatmu, manusia. Mereka terkejut
Karena mereka mempunyai sahabat baru yang terlihat bodoh di hadapan mereka. Mereka siapa? Iblis. Sebab iblis harus cakap ketika berhadapan dengan Tuhan. Nah, iblis sendiri harus cakap. Ini sahabat kok, aduh, begitu. Sedangkan Adam hanya diam, 1000 bahasa. Bahkan tidak mengenal siapa iblis itu. Yuk, saya bayangkan jadi Adam ketika ada iblis ngomong begitu, ditoleh. Lucu aja berarti ya. Setelah malaikat dan iblis tahu tentang Adam, aku kumpulkan mereka semua di hadapanku ini untuk merayakan bersama adanya ciptaan baru dari Sang Maha Pencipta. Juga dihadiri olehnya. Olehnya siapa? Sang Pencipta ya. Juga dihadiri olehnya Sang Maha Pencipta sebagai owner dari karya-karya di sana. Jadi pemilik ciptaan ya waktu itu kan diundang semuanya kan. Jadi pemiliknya siapa? Maha Pencipta. Satu sama lainnya hanya diwajibkan untuk mengenal agar wilayah Tuhan bisa saling bersahabat. Tiba-tiba di tengah suasana yang sedang damai itu, Sang Maha Pencipta memberi kabar kepada yang lainnya bahwa manusia ini akan menjadi pemimpin bagi kalian. Berarti Maha Pencipta ini perusak suasana. Wes enak-enak apa lagi pesta-pesta ya. Di tengah-tengah itu si Maha Pencipta ngomong, itu bakal pemimpin kalian. Malaikat bersyukur dan iblis menahan emosi. Menurut iblis, tidak ada yang bisa memimpin selain Tuhan dan seluruh ciptaan. Menurut iblis tidak ada yang bisa memimpin selain Tuhan dan seluruh ciptaan, tidak ada perbedaan. Anggap Adam dengan saya sama aja dan gak ada yang bisa menjadi pemimpin selain Tuhan. Itu pendapatnya iblis. Bener gak sih? Mestinya bener ya. Mestinya. Tapi kan gak gara-gara Maha Pencipta kok bisa begitu ya. Semua sama-sama dipimpin oleh yang satu itu saja. Semua sama-sama dipimpin oleh yang satu itu saja. Atas informasi tersebut, malaikat mengucapkan rasa syukur dengan bersujud di hadapan Tuhan Sang Pencipta. Kalau saja ada yang memimpin mereka beranggapan bahwa malaikat akan lebih terorganisir dan lebih tertata dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan iblis hanya mau bersujud apabila Adam dicabut dari statusnya sebagai seorang pemimpin. Iblis mau sujud kalau status pemimpin yang menempel di Adam itu harus dicabut. Seorang Maha Pencipta menyampaikan, Sang Maha Pencipta menyampaikan bahwa itu tidak masalah bila kamu tidak menghargai manusia sebagai seorang pemimpin. Tuhan tidak mempermasalahkan. Kamu punya jalan sendiri untuk menjalankan perintahku. Jadi ternyata iblis itu juga petugas Tuhan. Kamu punya jalan sendiri untuk menjalankan perintahku. Tapi kamu akan kesulitan untuk menjalankan tugasmu suatu saat nanti. Kamu tidak akan tahu apa yang akan dilakukan manusia ini ke depan. Tapi kamu berhak mencari tahu
supaya tidak salah untuk bersama-sama menjalankan kehidupan bersama dengan mereka. Iblis sepakat dan memegang betul apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Karena awal-awal ketika Adam diperkenalkan kepada iblis, apa yang kata Maha Suci, ini adalah sahabatmu manusia. Dia berarti iblis bisa masuk ke manusia, ingin menguji tingkat kepemimpinan manusia. Apakah manusia ini bisa memimpin bangsa malaikat, bangsa jin, atau bangsa-bangsa yang sudah diciptakan sebelumnya oleh Tuhan. Dan herannya manusia yang diciptakan tidak berdaya menjadi seorang pemimpin. Mestinya seorang pemimpin itu harus tidak berdaya. Mestinya ya. Kalau menurut buku ini harusnya yang tidak berdaya. Sing akeh menenge kaya Adam. Pokoknya sepenting terhubung dengan Tuhan. Ngomong kalau Tuhan ngomong. Nah, kayak begitu. Misalnya pemimpin di dunia seperti itu asik, nggak terlalu banyak bicara, dia ngomong kalau Tuhan ngomong. Biarkan bawah-bawahnya yang bekerja, gitu. Oh, golek pemimpin sing kakek ngomong, breset itu. Kok bisa begitu ya? Enggak, kalau menurut buku ini begitu, saudaraku. Adam kan diam-diam aja. Walaupun menjadi pemimpin dunia, diolok-olok sama orang yang akan dipimpin, Adam tetap diam. Karena Adam sendiri nggak tahu iblis misalnya. Diam aja. Berarti sing kakek ngomong itu adalah iblis. Kalau saya nggak kakek ngomong, membaca ini, jangan-jangan saya kakek ngomong dikatakan iblis lagi. Sedangkan malaikat yang bersujud dan mengungkapkan rasa syukur, mereka pun juga berdoa agar manusia tidak salah dalam memahami Tuhannya. Semoga kamu memang benar-benar menjadi seorang pemimpin. Jangan sampai aku yang akan mengadu kepada Tuhan bahwa kamu adalah ciptaan yang salah. Kemudian malaikat bersyukur kembali. Bersyukuri tapi karo ngancam. Enggak telnya. Iki jangan-jangan menurut malaikat pandangan Adam dan keturunannya tidak bisa memimpin bangsa yang lain. Ya salah satu malaikat itu mangkel. Akhirnya terjadilah bencana ini. Ya enggak lah. Bukan malaikat itu petugas yang patuh ya. Kalau lagi patuh. Kan malaikat kan makhluk juga, punya emosi juga, ya. Kalau lihat manusia-manusia di bumi melupakan Tuhannya, melupakan tugasnya, kenapa dia diturunkan di bumi, ya jengkel juga. Akhirnya malaikat ini melaporkan kepada Tuhan. Jangan sampai nanti malaikat juga berkata bahwa manusia itu ciptaan yang salah. Jangan sampai seperti itu. Oke, ini cerita Adam mungkin akan dipersingkat, enggak sampai ditunjukkan bagaimana dia sebab-sebab turun ke bumi. Tapi ini dipersingkat. Memang Adam kan diciptakan memang untuk langsung turun ke bumi. Tapi ada sejarahnya Adam sampai bisa turun ke bumi. Tapi ini di tulisan ini cerita itu tidak diceritakan di sini. Adam diturunkan dengan didampingi oleh para petugasku sebelumnya. Dia diturunkan atas kehendakku. Dia diturunkan atas kehendakku. Ini yang digarisbawahi. Berarti di sini ada cerita kenapa dia sebab-sebab diturunkan. Dia diturunkan atas kehendakku
walau berawal dari kesalahan. Oh, ceritanya dirangkum di sini ya. Adam diturunkan dengan didampingi oleh para petugasku. Sebelumnya, dia diturunkan atas kehendakku walau berawal dari kesalahan. Sengaja aku lakukan seperti itu, agar suatu saat nanti para manusia ini tahu bahwa setelah mereka melakukan sebuah kesalahan dan mereka menyadari akan hal itu, maka pertanda Tuhan akan memberikan tugas baru. Kuncinya adalah mau berbenah atas kesalahan itu. Tetapi Adam kalut bahwa dia diturunkan ke bumi dalam membawa perasaan yang sedih dan penyesalan. Setelah turunnya Adam ke bumi, bumi menyambutnya dengan baik dan mau patuh dan tunduk terhadap Adam. Adam saat di bumi mendapatkan banyak hal baru yang dia tahu, sehingga proses kesempurnaan manusia akan didapatkan lebih banyak pada saat mereka sudah menginjakkan kaki di bumi. Karena segala sesuatu aku pasang di bumi, dan disitulah tanda-tanda kebesaranku. Bahkan untuk mengenal bumi saja masih belum cukup. Begitu saudaraku ceritanya ke bumi Adam. Adam disambut dengan baik oleh bumi. Dan bumi harus patuh dan tunduk terhadap Adam. Setelah Adam nanti akan banyak hal yang terjadi kepada ciptaanku yang bernama manusia ini. Akan banyak hal yang aku titipkan kepada sosok manusia. Dan bisa dikatakan bahwa manusia adalah gudang penyerap ilmu Tuhan. Berarti kalau kamu sudah diciptakan sebagai manusia, kamu mudah menyerap ilmu Tuhan. Asalkan dirimu jangan kamu tutupi. Ya. Jangan tutupi dengan kesalahanmu. Iku lagu ini siapa ya? Enggak, jangan tutupi kesalahanmu itu. Hah? Java Jeff ya? Jangan tutupi kesalahan. Ya itu yang membuat kita sulit menyerap ilmu Tuhan. Sosok manusia tidak akan bisa terlepas dari statusnya sebagai seorang pemimpin. Untuk itu, agar manusia juga melatih dan mempersiapkan diri mereka dengan baik untuk menjadi pemimpin itu. Manusia pemimpin dan bukan dipimpin. Manusia pemimpin dan bukan dipimpin. Bila itu terbalik, akan sulit untukku dikenali oleh manusia. Tapi kenyataannya banyak manusia yang dipimpin oleh sistem dunia. Ayo, kalau ada sekolahan, mesti kamu kan harus membayar, berarti kamu dipimpin. Ya, kalau menjadi rakyat, mesti bayar pajak, itu berarti kamu dipimpin. Ya. Ketika kamu butuh kepada uang, berarti kamu termasuk yang dipimpin oleh uang. Itu yang terjadi. Akhirnya manusia sulit untuk mengenali Tuhan. Begitu saudaraku semuanya. Semoga kalian cepat sadar akan hal ini. Kalian konsepnya itu menjadi seorang pemimpin, minimal untuk pemimpin diri sendiri, untuk menjadi manusia baik. Minimal itu. Tapi strategi ini sudah dibaca lebih dulu oleh sahabat manusia, yaitu iblis. Untuk menjadi seorang sahabat yang baik, mereka akan mencerdaskan manusia juga.
Iblis ingin mencerdaskan manusia juga, itu sahabat yang baik. Tapi kan caranya macam-macam iblis untuk begitu ya. Sekalian diseleksi bagus menjadi pemimpin atau tidak. Begitu iblis ya bisa-bisa menjadi selektor itu. Biar manusia membuat sebuah kesalahan. Ingin menguji tingkat kepemimpinan manusia berada di bumi. Iblis adalah ciptaan yang paling cepat untuk menerjemahkan bahasaku. Ku siapa? Tuhan. Sedangkan kandungan iblis itu juga ada pada manusia. Sedangkan kandungan iblis itu juga ada pada manusia. Karena manusia diberi kemampuan pula untuk memimpin iblis. Allah sudah dikenal namanya. Karena saat itu seluruh yang ada di bumi, semua masih murni, adalah ciptaan yang baru, dan mereka semua mengenal Tuhan. Dulu zaman Adam semua ciptaan banyak mengenal Tuhan. Suasana di bumi memang sangat damai, menyenangkan. Hingga Tuhan sendiri seringkali datang dan turun ke bumi untuk menemui hambanya langsung. Tuhan turun ke bumi untuk menemui hambanya langsung ketika belum ada banyak sistem dunia yang menghambat Tuhan datang untuk ke bumi. Tapi ini belum pernah terceritakan di kitab-kitab sebelumnya. Bahwa Tuhan sering turun ke bumi dan menemui ciptaannya yang ada di bumi. Karena di bumi ini adalah penduduk pilihan Tuhan. Suasana di bumi memang sangat damai, menyenangkan, hingga Tuhan sendiri seringkali datang dan turun ke bumi untuk menemui hambanya langsung. Ilmu Tuhan yang tersampaikan kepada ciptaan-ciptanya itu ditangkap dan diterjemahkan dan akan membantu Tuhan untuk menciptakan sistem yang baru di bumi tersebut. Nah ini ya, baru kita tahu ini. Jadi Tuhan dulu turun dan membuat sistem Tuhan ada di bumi. Membantu Tuhan untuk menciptakan sistem yang baru di bumi tersebut. Jadi ada sistem Tuhan yang sudah ada di bumi. Tuhan berencana, ciptaan juga berencana. Tuhan berencana, ciptaan juga berencana. Masing-masing diberi kebebasan. Masing-masing diberi kebebasan Tuhan untuk menentukan kemana bumi ini akan berjalan. Ini baru kejawab. Ya, baru kejawab. Jadi masing-masing diberi kebebasan oleh Tuhan. Ya, untuk menentukan kemana bumi ini akan berjalan. Ternyata lambat laun bumi ini diperjalankan yang membuat penduduk bumi tidak percaya ketemu Tuhan. Ini kan sudah gak salah manusianya juga. Karena dulu diberi kebebasan. Bahkan Adam pun juga mempunyai pandangan bagaimana manusia bekerja di bumi. Adam sudah menemukan jalan yang tepat untuk mengolah apa-apa yang sudah ada di bumi menjadi olahan yang bermanfaat satu sama lain. Jadi waktu itu Adam mengolah aja apa-apa yang ada di bumi ini menjadi satu olahan yang bisa bermanfaat bagi yang lain. Tidak hanya hewan, tumbuhan, air, angin saja yang mendapatkan kemanfaatan itu. Bahkan malaikat pun juga bisa merasakan apa yang sudah dilakukan oleh Adam. Jadi mungkin ada malaikat mangan tomat. Ya. Ya kan apa yang dilakukan oleh Adam kan si malaikat ini juga ya merasakan juga. Ini belum kayaknya belum saya belum tahu apakah malaikat itu makanannya apa. Enggak. Biasanya sama orang ditutup. Malaikat kan tercipta dari nur, ya enggak butuh makan lah.
Masa mau makan buah-buahan? Emang nggak boleh kalau malaikat makan buah-buahan. Memang struktur tubuhnya beda, ya boleh jadi beda. Boleh jadi beda. Oh, malaikat pernah memakai jasad manusia juga kan ya? Ketika menemui Nabi Muhammad kan menjadi pemuda. Malaikat Jibril. Nah ini mungkin ceritanya kita mulai sedikit demi sedikit tahu bagaimana sistem-sistem dunia itu terciptakan. Karena dulu memang banyak dibebaskan. Silakan olah bumi ini bisa menjadi yang bermanfaat. Mungkin yang dulu dicontohi dengan Adam yang bermanfaat, tapi sekarang ini malah bumi mau dihancurkan. Bumi mau dijadikan tempat perang. Ini lupa kalau dia diciptakan sebagai manusia pemimpin. Pemimpin untuk menghancurkan bangsa lain. Mungkin karena kebebasan itu. Iya, karena itu masing-masing diberi kebebasan Tuhan. Bahkan malaikat pun juga bisa merasakan apa yang sudah dilakukan oleh Adam. Iblis juga mendapatkan manfaat tersebut. Iblis menjadi sahabat Adam lebih dekat dan Adam tidak tahu di balik kedekatannya itu. Biyen ku ngobrol lah iblis sampai Adam berarti ya. Jadi konco. Ya. Iblis mengambil langkah curian untuk menjebak Adam dan anak keturunannya. Iblis mengambil langkah curian untuk menjebak Adam dan anak keturunannya. Iblis akan membuktikan kepada Tuhan bahwa manusia dan anak keturunannya bukanlah seorang pemimpin. Tetap menjadi sahabat di situ sebagai seleksi apa betul bahwa manusia itu benar-benar bisa memimpin kami bangsa iblis, kami bangsa malaikat. Ternyata karena yang menjadi sahabat dekatnya adalah iblis. Kenapa nggak malaikat ya dulu ya? Setelah iblis menemukan rencana itu, Tuhan tidak berhenti dan tinggal diam. Justru iblis memberikan masukan dan konsep baru kepada Tuhan untuk mengarahkan bagaimana manusia nantinya. Malah iblis memberikan masukan kepada Tuhan. Karena iblis memang petugas Tuhan yang sangat cerdas, yang jadi pembicara cakap juga dia. Maka Sang Maha Pencipta akan membuat ciptaan-ciptaannya yang baru untuk dapat menyukseskan pekerjaan manusia. Salah satunya adalah ilmu. Ilmu itu adalah ciptaan. Jadi si Adam ini dikasih sebuah ilmu, tapi kecepatan untuk membaca bahasa Tuhan itu masih terkalahkan oleh iblis. Nah, ini mungkin teman-teman bisa mencoba ngudek-ngudek bagaimana Adam itu diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin dari bangsa-bangsa yang lain. Perlu kita sadari saudaraku, jin itu juga bisa kalian pimpin. Malaikat itu bisa kalian pimpin, iblis pun bisa kalian pimpin untuk menjadi ciptaan-ciptaan yang terbaik, ciptaan-ciptaan yang harus kembali kepada Tuhan. Begitu perlu diingatkan untuk manusia-manusia di sana. Apakah kalian merasakan diri kalian manusia? Kalau kalian merasakan diri kalian manusia, maka bangsa-bangsa itu harus kalian pimpin untuk dibawa kembali kepada Tuhan. Sudah lama bumi ini, di alam ini mereka bermain. Sudah saatnya mereka sudah kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi di sini ya karena Tuhan yang menciptakan. Tuhan mau dipanggil ibu, mau bapak terserah, tapi kebanyakan dipanggil bapak. Saya heran. Ya. Selalu Bapak Allah, seperti itu kan dipanggil Bapak. Belum ada Ibu Tuhan ya. Kok iso ya?
Tuhan itu berjenis kelamin laki-laki kan ya. Di bukunya ini kok kayaknya kan jenis kelaminnya Tuhan kan laki-laki. Kayaknya, tapi Tuhan ya mau berjenis kelamin laki-laki, mau perempuan, mau apa kek, terserah Tuhan. Begitu. Apakah ini perlu saya teruskan, saudaraku?